apa kabar? Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Pada perjumpaan kita kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup sebagai seorang selibater. Seringkali orang menganggap bahwa panggilan hidup sebagai seorang selibat itu menyenangkan, enak, membahagiakan, sukacita. Sementara itu, orang juga beranggapan bahwa panggilan hidup berkeluarga itu enak, menyenangkan, penuh dengan pesona, dan penuh dengan romantisme yang senantiasa menyenangkan selalu. Ya, relatif. Dua-duanya mempunyai peluang yang menyenangkan, membahagiakan, tetapi juga ada peluang di mana kadang-kadang orang terpaksa mengurut dada. Orang terpaksa meratapi momen-momen yang membuat dia tidak bisa menanggung tantangan persoalan yang ada di dalamnya. Panggilan hidup berkeluarga itu senantiasa membentuk keluarga biologis. Itu adalah perjumpaan antara dua orang, suami dan istri yang berbeda dalam banyak hal. Albert Niemet, seorang penulis spiritual, mengatakan bahwa panggilan hidup berkeluarga merupakan sebuah siara menuju kawasan yang riskan. Loh, kok riskan? Ya, riskan. Karena dua orang yang bersiara ini adalah dua orang yang berbeda dalam banyak hal. Berbeda dari latar belakang keluarga, latar belakang budaya, latar belakang karakter pribadi, latar belakang pendidikan, latar belakang hobi dan minat. Bagaimana dua orang yang berbeda dalam banyak hal ini bisa hidup bersatu sampai akhir hayat? Padahal perbedaan itu senantiasa mengindikasikan kemungkinan paling besar bisa kacau, bisa tidak damai. Tetapi de facto dua orang ini, suami istri, bisa damai, sukacita, gembira, dan langgeng. Inilah letak misteri hidup berkeluarga. Mengapa dua orang yang berbeda itu bisa rukun damai sampai akhir hayat? Pertanyaannya, siapa yang ada di balik semuanya itu? Tentu yang ada di situ adalah Tuhan sendiri yang telah mengikat dua orang yang berbeda ini dengan tali cinta kasih-Nya. Sementara itu, panggilan hidup sebagai seorang selibater di sana membentuk keluarga institusi, di mana di dalam komunitas itu berjumpa banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Dari daerah, latar belakang daerah, masing-masing dengan budayanya, latar belakang bahasa, latar belakang kemampuan berpikir, latar belakang pendidikan, latar belakang hobi, minat, dan sebagainya. Para selibater itu, imam, biarawan, biarawati, bertemu dalam satu komunitas dan mereka hidup bersama di sana. Sekali lagi bahwa perbedaan yang mewarnai hidup di komunitas juga dapat mengindikasikan kemungkinan bisa damai atau tidak. Karena itu, maka di dalam hidup komunitas, mereka diikat dengan konstitusi, direktorium, visi, misi yang sama. Oleh karena itu, maka relatif sekali kita katakan soal bahagianya kita di mana saja kita terpanggil, entah itu sebagai hidup keluarga
atau hidup sebagai seorang biarawati, seorang imam, itu tergantung dari kondisi batin masing-masing. Orang harus menyadari makna panggilannya. Kalau aku dipanggil sebagai seorang suami, maka kira-kira apa peran saya sebagai seorang suami di dalam keluarga? Kalau sebagai seorang istri, apa peran saya sebagai seorang istri dalam keluarga? Maka dua orang yang berbeda ini itu mempunyai daya komplementer masing-masing. Artinya, kekuranganmu itu membuat saya agar saya mengisinya dengan apa yang saya miliki dan sebaliknya. Hal itu juga terjadi di dalam hidup membiara. Tidak semua orang yang hidup dalam komunitas biara atau sebagai imam itu orang yang pintar dan pandai semua. Tidak. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang memang luar biasa. Nah, antara yang luar biasa dan biasa-biasa saja itu saling mengandaikan, saling mengisi, take and give untuk saling memperkaya, sehingga membuat hidup komunitas itu sungguh memiliki suatu daya yang dinamis, di mana terjadi bahwa anggota komunitas sungguh-sungguh saling mengandaikan satu sama lain. Itu juga terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu, hidup di dalam dua tepian ini, hidup sebagai orang yang berkeluarga dan hidup sebagai orang yang selibater, itu sungguh-sungguh perlu membangun kearifan-kearifan hidup yang baik. Bahwa orang perlu memiliki kerendahan hati untuk saling menerima satu sama lain, kekurangan dan kelebihan, untuk saling memaafkan, untuk saling memahami satu sama lain, dan karena itu menerima dengan tulus ikhlas di antara satu sama lain. Hanya dengan cara ini, maka komunitas hidup biara, pastoran, atau hidup keluarga itu dapat tercipta, terentang kekuatan cinta yang senantiasa mengikat, sehingga membuat anggota keluarga, anggota komunitas mampu menegakkan kerukunan, kedamaian seperti yang mereka idamkan. Karena itu, bagaimanapun juga hebatnya hidup keluarga, hebatnya hidup komunitas, hanya satu yang dapat diandalkan agar bisa membuat komunitas itu mengalami harapan-harapan yang sungguh-sungguh kita idamkan. Tidak lain adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah pokok cinta yang membersihkan daya cinta bagi komunitas-komunitas ini, komunitas keluarga dan komunitas biara atau pastoran. Dengan demikian, kita justru akan hidup dalam panduan kekuatan roh. Orang-orang atau bapak-bapak gereja mengatakan, Coram Deo Ambulamus, berjalan dalam hadirat Allah supaya sukacita dan damai senantiasa berpihak pada kita. Kira-kira itu sharing kita dalam kesempatan ini. Semoga Anda sanggup menjaga kerukunan kedamaian di dalam keluarga maupun di komunitas-komunitas biara dan pastoran. Tuhan memberkati.